Ada pertanyaan yang masuk ke saya untuk proctor exams, caranya bagaimana dan kriterianya bagaimana. Saya akan coba bahas di video ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan hubungi atau bertanya ke saya di kolom komentar. Saya nggak selalu bisa buka sosial media saya, nggak sering juga, bahkan jarang untuk buka message. Jadi tolong bertanyanya di YouTube ini aja biar teman-teman yang lain juga yang mungkin belajar di UO People ini bisa bantu jawab. Oke, untuk kalau ada video terbaru atau ada pertanyaan yang saya buatkan videonya, nanti akan saya buatkan di channel saya. Silakan subscribe biar dapat info terbarunya, notifikasinya kalau ada penjelasan lebih lanjut mengenai UO People. Oke, sekarang kita mulai untuk mengenai proctor exams ini. Jadi di situsnya sendiri sudah ada penjelasannya dari setiap masing-masing tingkatan pendidikan. Contohnya ini associate degree, minimal proctor exams-nya adalah 5. Ini sudah saya blok. Jadi dari total keseluruhan, dari total minimumnya 60 kredit, 5 course-nya atau 5 mata kuliahnya harus bersifat proctor exams, artinya menggunakan pengawas ujian. Nah, untuk 60 kredit ini berarti terdiri dari 12 mata kuliah karena satu kredit dihitungnya adalah satu mata kuliah dihitungnya adalah 5 kredit. Berarti untuk 5 proctor exams di sini adalah 25 kredit. Lalu untuk bachelor degree dengan minimum 120 kredit harus menyelesaikan 11 proctor exams. Berarti mata kuliah atau course yang harus memiliki proctor adalah sebanyak 55 kredit dari total minimum 120 kredit. Lalu apa itu proctor exams? Nah, proctor exams seperti artinya proctor, pengawas ujian. Berarti ujian kamu ini harus ada yang mengawasi. Jadi dia harus memastikan bahwa kita sendirilah yang melaksanakan ujian, tidak menggunakan joki atau orang lain. Dan di sini juga ada standar kualifikasi untuk proctornya harus seperti apa. Contohnya yang di website ini kita bahas, harus orang dewasa, usianya minimal 21 tahun. Nah, ini ada penjelasannya seperti local official, supervisor at work, librarian, penjaga perpustakaan atau figur keagamaan. Lalu siap mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, punya koneksi internet yang cukup, dan memahami menggunakan email, lalu bersedia hadir secara fisik pada saat pelajar atau kita yang belajar di UO People melakukan ujian. Dari persyaratan ini dilarang untuk menggunakan proctor yang mempunyai hubungan seperti keluarga, karena dikhawatirkan nanti ada konflik kepentingan sesuai penjelasannya. Lalu disarankan juga dilarang memberikan bayaran. Ini memang agak berkontradiksi ya, karena setahu saya ada rekomendasi juga untuk lembaga tertentu yang bersiap menjadi saksi dengan biaya tertentu. Nah, artinya ya
sebenarnya kan ada juga lembaga yang dibayar sebagai pengawas ujian. Kayak gitu. Jadi ya silakan kebijakan masing-masing gimana, tapi dari pengalaman saya sejauh ini, saya lebih menggunakan ke misalkan figur keagamaan. Kalau saya kan di gereja, jadi pemimpin gereja saya, pastor gereja saya, seperti itu. Atau biasanya saya minta tolong ke atasan saya di kantor waktu saya masih kerja sebagai karyawan. Dan sejauh ini yang saya tahu biasanya mereka meminta informasi ke pihak prakter seperti informasi posisi kamu benar gak sebagai ini, contohnya posisi kamu benar gak sebagai atasannya, sebagai supervisornya atau sebagai manajernya. Lembaga kamu apa? Nah, mungkin ini nanti akan mereka cek atau kalau dianggap meragukan, nah ini dari pengalaman pelajar yang lain, biasanya diminta surat keterangan yang di-scan untuk dikirimkan ke pihak VO People dari prakter yang kita tunjuk bahwa benar dia punya posisi seperti itu. Jadi saran saya kalau mau aman sih untuk prakter ini bisa menggunakan dari lembaga keagamaan atau atasan di kantor kita bisa, karena kan mereka ada legalitas badan hukum dan mereka ada kelembagaannya juga, jadi akan lebih mudah untuk diverifikasi dan kalaupun ada permasalahan dari pihak VO People, kita bisa naik banding. Untuk yang berkaitan sama prakter ya paling ujian seperti pada umumnya, nggak ada perbedaan, hanya perbedaannya ya pengawasnya aja. Paling pengawas ya nanti diminta isi nama, nah ini kan ada detailnya. Nama depannya, nama belakangnya, alamat emailnya, nomor teleponnya, pekerjaannya, alamat residensi, alamat tempat tinggalnya. Lalu kalau ada perubahan prakter juga wajib melakukan kontak atau komunikasi dengan pihak VO People karena nanti prakter ini akan dikirimkan email berupa password atau kata sandi supaya kita bisa membuka halaman ujian kita. Nah, halaman ujian ini terkunci, jadi untuk aksesnya kita perlu passwordnya. Makanya itulah butuh prakter. Gimana kalau ditolak? Nah, memang kejadian ini jarang ya kalau saya ngobrol-ngobrol sama pelajar yang lain dari negara lain. Kemungkinannya sih sangat kecil kecuali memang meragukan. Tapi kalau memang prakternya dari lembaga tertentu, harusnya sudah cukup kuat. Karena kan memang biasanya prakter yang dari lembaga tertentu lebih diakui karena dianggap lebih legal dan terpercaya. Seperti itulah kira-kira. Lalu kalau menurut aturannya, pelajar tidak boleh memulai ujian tanpa kehadiran prakter. Nah, ini ada aturannya di sini. Kalau mau lihat detailnya, bacanya lagi juga. Ini URL-nya. Bisa dilihat. Dan mata kuliah apa saja yang membutuhkan prakter, ini juga ada dijelaskan. Seperti English Composition 1, Developmental Algebra. Ya, ini bisa dilihat sendiri lah ya. Ada cukup banyak. Ada belasan mata kuliah yang harus menggunakan prakter. Oke, sekian dulu info saya mengenai cara memilih prakter. Kalau mau ada yang ditanya, silakan di kolom komentar ya. Semoga berguna.